Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama. Malam hari ini kita akan melakukan persekutuan doa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengawali persekutuan ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu ya Bapa bagi kami. Kau boleh menjaga dan menyertai kami di setiap kehidupan kami, di setiap aktivitas kami, di setiap kerja kami ya Bapa. Saat ini kami datang ya Tuhan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami minta Tuhan kiranya Engkau menyertai kami. Kuatkanlah kami melalui berita firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mau memimpin dan menyertai persekutuan doa kami di malam hari ini. Dan layakanlah kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Kami landaskan dan kami taruh ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Karena kita yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita tak mampu berjalan tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Ia perbuat dalam hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku penuh pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong
yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan dapat membantu kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran akan Yesus Kristus. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Tuhan yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Bapa.
Dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun dan belas kasihan daripada-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ya Maha Pengasih, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, setiap kami, supaya dapat mendengar dan memahami berita firman kasih-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui penyampaian firman ini dapat membantu kami untuk bertumbuh dan selalu mengasihi Engkau ya Bapa. Kami serahkan diri kami di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan berita firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang jahat. Kejahatan terjadi di mana-mana, di setiap sendi kehidupan. Termasuk di dalam negara kita sendiri. Peredaran narkoba, prostitusi semakin merajalela. Kriminalitas dalam masyarakat semakin meningkat. Belum lagi korupsi yang sering menghiasi tatanan politik kita. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini, orang Kristen terpanggil untuk memberikan perbedaan, karena di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kita tidak harus ikut menjadi jahat dan menyerupai dunia. Kita harus beda dan menggunakan standar yang Tuhan telah tetapkan. Akan tetapi pertanyaannya ialah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Bagaimana ia dapat hidup benar dan tidak bercela di tengah-tengah zaman yang rusak. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa melihat di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 telah menggambarkan kejahatan manusia, menggambarkan situasi dunia pada zaman Nuh. Dan di ayat 9 dan sampai 12 memperlihatkan kembali bagaimana rusaknya dan bagaimana keadaan zaman itu. Ayat 11 dan 12 sangat jelas menekankan bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Kejadian 6 ayat 5. Dan Kejadian 6 ayat 12 mempertegas bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bahkan kalau kita teliti lagi melihat ayat 11 dan 12, kita akan menemukan kata rusak diulang sebanyak 3 kali. Jadi hal ini menunjukkan betapa parahnya, betapa rusaknya yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Sehingga dapat digambarkan bahwa kualitas moral manusia benar-benar sudah sampai pada titik terendah. Jika dibandingkan dengan Kejadian 1, Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, yang menjadi penekanan di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ialah dalamnya dosa. Sedangkan di ayat 12 yang ditekankan adalah meluasnya dosa. Keberdosaan manusia membuat manusia tidak memahami lagi mana yang benar menurut Allah, mana yang tidak benar menurut Allah. Mereka menggunakan standar, mereka menggunakan ukuran mereka sendiri untuk mereka berperilaku, untuk mereka menjadikan standar mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa seorang itu benar atau baik di hadapan manusia. Tetapi bagaimana di hadapan Allah? Karena dunia mempunyai standar hidup yang berbeda. Karena itu, janganlah hidup menurut standar dunia. Patutlah kita sebagai orang Kristen hidup berdasarkan standar yang Allah telah berikan melalui firman-Nya. Hal ini menghantarkan saya untuk berpikir bahwa di dalam dunia kita diberikan 2 pilihan. Yang pertama ialah mempengaruhi, yang kedua ialah terpengaruhi. Hanya 2 pilihan ini di dalam dunia dan dalam kehidupan kita. Di manakah posisi kita sekarang? Apakah kita dapat mempengaruhi orang lain ke jalan yang lebih baik? Ataukah kita dipengaruhi oleh dunia? Sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita menjadi samar-samar. Dengan tantangan zaman yang semakin kejam, terkadang menawarkan kenyamanan dan lain sebagainya bagi kita. Akan tetapi cara dan langkah untuk mendapatkannya terkadang membuat kita harus berkompromi dengan dosa atau menurunkan kualitas iman kita. Contohnya, terkadang di dalam dunia kerja untuk mendapatkan satu posisi, mendapatkan satu kursi, banyak orang rela melakukan apa saja, rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan posisi maupun kursi. Akan tetapi mampukah kita meneladani itu? Di tengah-tengah zaman yang begitu rusak, ia dapat hidup benar di hadapan Allah. Mungkin akan muncul pertanyaan bahwa bagaimana mungkin di dunia yang rusak Nuh dapat hidup sebagai orang yang benar dan tidak bercela? Atau dapat dikatakan bagaimana Nuh dapat hidup benar dengan zamannya yang rusak seperti itu? Kita akan melihat di ayat yang ke-9, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus.
ayat 9 menggambarkan Nuh adalah orang yang benar dan juga tak bercela. Ini berarti bahwa dia memiliki relasi dengan Allah. Akan tetapi di dalam kehidupan yang benar dan tak bercela bukan berarti Nuh hidup suci. Kita dapat melihat dan membandingkannya dengan kitab Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan ayat 23 yang berbunyi bahwa setiap seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Konsekuensi daripada dosa ialah kita menjauh, kita keluar dari rencana Allah. Kita tidak peka lagi terhadap suara Allah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana arti hidup benar dan tak bercela yang digambarkan Alkitab terhadap kehidupan Nuh? Artinya ialah hidupnya yang saleh, namun perlu disadari bahwa dalam kehidupan kesalehan Nuh, itu bukan karena kuat dan hebatnya Nuh. Akan tetapi semua semata-mata karena anugerah daripada Allah saja. Semua semata-mata dari penyertaan Allah. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-8, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Karena kasih karunia yang Allah berikan, maka Nuh mampu untuk hidup benar, mampu untuk hidup tidak bercela. Dan ia benar dan ia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Ayat 9 juga menunjukkan bahwa Nuh tidak berusaha sendiri. Ayat 9 menunjukkan bahwa Nuh berjalan di hadapan Allah dengan Allah. Tergambar jelas pada kata bergaul dengan Allah. Akan tetapi seharusnya kata tersebut diterjemahkan di dalam King James Version ialah walk with God. Berjalan dengan Allah. Jadi dalam ayat 9 kata dengan Allah, berjalan dengan Allah ini diletakkan di depan dan menunjukkan bahwa hal ini ditekankan dan menjadi titik fokus penting. Sekalipun seluruh dunia hancur, sekalipun seluruh dunia rusak, Nuh tidak berjalan dengan mereka. Nuh tidak berjalan dan mengikuti mereka. Melainkan Nuh berjalan bersama-sama dengan Allah. Ia hidup di tengah-tengah dunia yang rusak, tetapi ia tidak ikut menjadi rusak. Ia tidak mengikuti arus dunia. Kualitas hidup seperti Nuh inilah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kehidupan orang percaya. Kualitas hidup seperti inilah yang patut menjadi teladan dan patut kita ikuti. Karena dengan tegas firman Tuhan menyatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan setiap tindakan kita.
merenungkan setiap perbuatan keputusan yang kita ambil. Karena Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Matius 7 ayat 16 bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatan kita lah maka orang akan mengenal siapa yang di belakang kita, apa yang menjadi andalan kita. Oleh sebab itu baiklah kita hidup di dalam Kristus, sebab melalui anugerah dan kasih karunia-Nya saja yang memampukan kita untuk dapat hidup benar dan tidak bercela. Jika kita berusaha untuk tampil benar dan tidak bercela dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, maka ujungnya ialah kelelahan, ujungnya ialah kesia-siaan. Akan tetapi melalui Yesus Kristus kita akan dimampukan dan akan berdampak bagi sekeliling kita. Sehingga kita mampu menjadi terang di dalam dunia yang gelap, serta menjadi saksi dalam kehidupan maupun setiap tutur kata kita. Yesus telah membuktikan bahwa Ia telah berkorban melalui kayu salib demi menebus dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita ialah, maukah kita menggunakan standar yang Allah telah berikan bagi kita? Ataukah kita menggunakan standar dunia? Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda. Berbeda dari orang-orang dunia. Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Karena kamu telah ditebus dalam cara hidupmu, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah daripada Allah Bapa sajalah yang memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga saya untuk dapat meneladani kehidupan Nuh di dalam kehidupan kita. Untuk hidup benar dan tidak bercela. Oleh sebab itu, serahkanlah diri kita untuk dipakai dan menjadi alat di dalam Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh belajar dan boleh diingatkan kembali untuk dapat hidup benar dan tak bercela di hadapan-Mu ya Bapa. Meskipun di tengah zaman yang penuh dengan tantangan hidup dan tawaran-tawaran dunia yang terkadang menjerumuskan kita dan menggoda kita untuk menjauh daripada hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat memperkenankan hati-Mu di tengah-tengah dunia. Dan kiranya ya Tuhan, anugerah-Mu sajalah yang memampukan kami untuk dapat hidup berbeda daripada standar dunia. Memampukan kami untuk hidup berdasarkan standar yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, ini kami ya Bapa,
Jadikanlah kami alat dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk belajar, untuk taat, setia, dan mau mendengar apa yang Kau arahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang bertahta di dalam hati dan pikiran setiap kami ya Bapa. Supaya kami dapat memahami dan peka terhadap suara-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ini kami landaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan meresponi kebaikan Tuhan dalam yang telah disampaikan melalui firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat pujian, Ku hidup bagimu. Kiranya kita dapat mempersembahkan hidup kita seutuhnya, seluruhnya untuk Allah. Sehingga Ia dapat mempergunakan kehidupan kita menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa untuk kegiatan pendidikan setiap kita maupun anak cucu kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk
penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2021 dan 2022. Kita berdoa semoga di tahun ajaran yang baru jumlah siswa di tiap jenjang memenuhi target. Kita berdoa bagi setiap tenaga pengajar untuk dapat mendidik dan memperlengkapi setiap generasi muda dengan berkualitas. Kita juga berdoa bagi setiap tenaga kerja, setiap tenaga pendidik untuk dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama satu dengan yang lain. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendidikan anak cucu kita maupun kami pribadi ya Bapa. Kami berdoa untuk proses penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru di tahun ajaran 2021 dan 2022 ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang menyiapkan mereka, Engkaulah yang menjamah mereka, sehingga mereka mengetahui panggilan mereka, sehingga mereka memahami kemana Engkau tentukan dan kemana Engkau ingin mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga pendidik ya Tuhan. Kiranya melalui mereka Engkau dapat mempersiapkan generasi-generasi muda dengan berkualitas ya Bapa. Melalui mereka kasih-Mu dan kebenaran firman Tuhan dapat dinyatakan juga ya Bapa. Kami berdoa untuk tenaga pendidik untuk dapat saling bekerja sama satu dengan yang lain ya Bapa. Untuk dapat menciptakan dan membantu generasi muda untuk dapat memahami serta mengerti mengenai setiap pembelajaran yang mereka dapat ya Bapa. Kami berdoa ya juga Tuhan untuk setiap sekolah, setiap target-target yang telah dibuat ya Bapa, kiranya dapat memenuhi dan dapat sesuai dengan kapasitas yang tersedia ya Tuhan di tiap jenjangnya. Kiranya Engkau boleh memberkati bidang pendidikan untuk dapat menciptakan dan juga mempersiapkan generasi muda dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami taruh dan kami serahkan bidang pendidikan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk pelayan di gereja, baik itu majelis, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, maupun setiap pelayan yang mengambil bagian untuk berjalannya ibadah dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Ambon, sehingga yang lemah tubuh dikuatkan dan yang kuat tubuh dapat dipakai menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah pengasih, kami berdoa ya Bapa, bagi setiap pelayan-Mu ya Tuhan, baik itu majelis, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, dan setiap orang yang terlibat dalam proses berjalannya ibadah ya Bapa. Kiranya ya Bapa,
Engkau boleh memakai para pelayan menjadi alat di dalam tangan kasih-Mu dan dapat membantu jemaat untuk merasakan dan meresponi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di balik keterbatasan dan kelemahan kami, kiranya Engkau terus mau menyertai, memelihara, dan menopang para pelayan. Sehingga melalui mereka sajalah kasih-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Kami taruh dan kami serahkan setiap agenda pelayanan di minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya dapat membantu jemaat untuk terus bertumbuh di dalam iman dan kasih daripada-Mu ya Bapa. Kami alaskan dan kami taruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Pokok doa berikutnya, kita berdoa bagi setiap kita masing-masing agar Tuhan boleh memakai kita sebagai alat bagi pekerjaannya, baik dalam keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan dapat membantu kita dan menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk dapat hidup benar dan tidak bercela. Sehingga melalui kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat melihat dan merasakan kasih daripada Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah pengasih, ya Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu, kami naikkan pokok doa kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memakai setiap kami ya Bapa, setiap anak-anak-Mu menjadi alat untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan standar yang Engkau tentukan ya Bapa. Hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kuatkanlah kami ya Tuhan dalam menghadapi tantangan dan cobaan zaman sekarang ini ya Bapa. Kiranya kami tidak terpengaruhi dan tidak hanyut dengan zaman ya Bapa. Melainkan kami dapat berdiri kokoh dan dapat tampil beda, menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan hidup yang Kau kehendaki, yang benar dan tak bercela ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus sajalah yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat merasakan dan peka terhadap suara-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau kuatkan. Setiap jemaat-Mu yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah ya Bapa, hamba minta Tuhan Engkau melawat mereka. Setiap obat-obatan, minuman, dan tangan para medis yang membantu proses pemulihan mereka ya Bapa. Berkati dan urapi mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dapat dipulihkan, disembuhkan ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu dapat mereka rasakan dalam kehidupan dan dalam perjuangan mereka dalam menghadapi kelemahan tubuh yang mereka rasakan ya Bapa. Hamba minta Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Berjalanlah dan mampukanlah kami Tuhan untuk dapat berdiri bersama-sama dengan Engkau ya Bapa.
Bapa, kami juga berterima kasih untuk tuntunan-Mu sepanjang waktu persekutuan kami di hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Kiranya Bapa boleh terus menolong, menyertai, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kiranya Tuhan, Engkau mau berkenan untuk menjawab dan mendengar setiap pergumulan dan seruan doa yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita di malam hari ini telah usai. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.